Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini insyaallah kita berkumpul lagi kembali para jamaah Jamiatul Khair dalam rangka ingin membicarakan suatu tema. Tema ini sebenarnya sudah yang episode ketiga. Seingat saya episode pertama oleh narasumber utama kita pernah membicarakannya surah Al-Baqarah ayat 186 yang pada intinya bahwa doa itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan merespon, dan doa itu adalah ibadah sebenarnya. Dan selanjutnya pada episode kedua pernah juga kita bicarakan para jemaah yang pada dasarnya rata-rata mengatakan testimoni bahwa doa itu memberikan manfaat, terkadang bisa menjadi alat pengobatan. Itu menurut jamaah pada episode kedua. Tapi namun sebelumnya kami ingin menyampaikan kepada para jamaah bahwa format produksi kita ini adalah dialog, meskipun ada testimoni. Kenapa dialog? Menurut para jamaah, menurut kita ini semua, bahwa di media sosial itu sebenarnya cukup banyak para ulama, para kiai memberikan tausiah dari berbagai masjid di Indonesia, tapi pada umumnya adalah one way, tidak ada pertanyaan, hanya satu jalur. Tapi kita di sini insya Allah dari Masjid Jamiatul Khair, kita kepingin memberikan suatu trademark bahwa dari masjid ini ada satu model produksi yang modelnya dialog. Baiklah, pada selanjutnya episode berikutnya kami persilahkan narasumber utama kita untuk memulai. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan dari Pak Amir Hamzah berkaitan dengan surah Al-A'raf ayat 5556. Ya, tentang doa di mana berbunyi bahwa ud'u rabbakum tadarruan. Ya, jadi ini dulu tadarruan, kemudian wa hufyatan. Jadi ada dua kata, tadarruan dan hufyatan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Kemudian pada ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaupan. Ada kata khaupan dan ada watama'an. Jadi ada 4 kata di sini yang dipertanyakan tentang persyaratan doa. Jadi saya di sini saya mencari referensi bahwa kata dasar dat ra ain digunakan dalam Al-Quran itu 8 kali dalam 4 bentuk turunan, bermakna antara lain merendahkan diri, merasa hina, menghinakan diri. Tapi dia bisa juga bermakna buah pahit. Ya itu. Kemudian akar kata faya ini 34 kali di Quran dalam 8 bentuk turunan, makna antara lain bersembunyi, menyembunyikan rahasia atau secara pelan. Artinya doa itu ada 2 macam. Ada doa yang dijaharkan besar, orang aminkan. Ada yang bersifat rahasia. Itu doa pribadi. Ya. Jadi doa antara kita dengan Tuhan. Nah, dalam kaitannya itu berjamaah, kalau datang ke masjid itu berjamaah sunnah. Tapi di masjid wajib kita mengikuti imam. Wajib kita mengikuti imam. Sedangkan doa setelah salat tidak wajib. Tidak wajib. Karena ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat umum. Nah, seorang imam kalau berdoa harusnya diperdengarkan kalau memang mau diaminkan. Nah, sedangkan ada juga di sini kebiasaan kita di masjid ini adalah dijaharkan ya. Tapi ada masjid yang tidak. Selesai salat masing-masing. Nah, jemaah di sini bebas memilih.
untuk ikut, ya, saya terus terang saja, saya tidak ikut karena saya punya doa itu bersifat pribadi dan saya harus segera keluar karena saya punya tugas. Jam 6 sebenarnya itu saya sudah tinggalkan rumah menuju sekolah. Jadi itu saya tidak ikut. Tapi yang ikut tidak apa-apa karena jadi itu tidak wajib. Tetapi salat wajib. Tidak boleh ada dua imam, harus satu saja. Makanya kalau ada yang salat berjamaah itu harus ada batas. Kalau ada yang salat tidak boleh kita bentuk, harus ikut ke yang sudah berimam. Itu kalau mengenai doa yang bersifat rahasia dan juga bersifat dijaharkan. Kemudian takut. Ini banyak digunakan. 124 kali di Quran, 24 kali di Quran dalam bentuk 7 turunan. Takut, rasa takut, peringatan. Artinya takut melanggar, takut kita berbuat kerusakan, karena itu dilanjutkan dengan Allah telah berbuat kebaikan, memperbaiki dan jangan sampai menjadi perusahaan. Takut kepada Allah. Dan yang terakhir dari kata dasar ta mim ain, ini 12 kali di Quran dalam bentuk turunan, mengharapkan, menginginkan. Jadi kita berdoa itu ini gabungan ini 4 ini, merendahkan, kemudian suara dipelankan, kemudian juga ada rasa takut, dan kemudian ada pengharapan. Jadi inilah yang dikaitkan dengan surah Al-A'raf ayat 55 dan 56 yang dipertanyakan oleh Pak Hamzah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tema kita yaitu membahas tentang doa. Doa secara umum diartikan memohon kepada Allah atau meminta kepada Allah. Bukan menyampaikan, ada yang mengatakan menyampaikan itu suhul adab, karena tanpa disampaikan Allah sudah tahu. Ada ustaz yang berpendapat, kenapa kita berdoa? Jadi dia memaparkan ketika kita masih di alam arwah atau alam ruh, Allah mengambil perjanjian kepada kita, yaitu alastu birabbika qalu bala sahidna. Apakah engkau mengakui saya Tuhan? Ya. Kalau engkau menjadikan saya Tuhan, maka saya akan memenuhi segala kebutuhanmu. Apabila engkau sakit, maka akan kesembuhkan. Apabila engkau mendapatkan masalah, akan saya berikan solusi dari masalah itu. Waktu itu semua orang menjawab, bala sahidna. Tanpa pemikir panjang dia menjawab. Dengan dasar inilah dia mengatakan bahwa itulah dasarnya kenapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya perjanjian Allah terhadap kepada kita. Kedua, kenapa kita berdoa? Sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hamba yang tidak berdoa kepada Allah, jelas Allah marah. Karena seakan-akan menganggap bahwa dia ini orang tidak butuh kepada, padahal semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mungkin cara berdoa yang dijawab oleh Allah maupun yang terhalang hijabnya mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman.